Saat ini aku lagi di suatu tempat yang apa ya, banyak profesionalnya. Kita akan tanya dari mereka apa sih sebenarnya itu toxic positivity. Oke, kita dengar apa kata mereka. Aku Dokter Wulan, aku lagi magang sama Dokter Kusman, asisten Dokter Kusman di Abu Farma. Dok, pernah dengar ini nggak istilah toxic positivity? Ini kan positif itu kan positif ya, tapi kok toxic itu? Bisa dijelasin nggak sih? Konsepnya sih gini ya, kalau misalnya pada orang yang normal, kalau kita kan konsepnya kalau yang kita rasain itu kan nyata, sama halnya yang dirasakan sama orang yang punya gangguan kejiwaan. Kalau orang tersebut punya gangguan kejiwaan atau sedang dalam masa depresi, kalau kita kasih saran yang ke arahnya terlalu positif ataupun kita nyemangatin dia terus gitu, yang ada dia merasa perasaan dia dianggap tidak nyata. Nah, yang perasaan yang dianggap tidak nyata itu membuat pasien tersebut merasa semakin terpuruk, semakin ngerasa perasaannya dia tuh salah. Padahal sebenarnya yang dia rasakan itu nyata, depresinya yang dia rasakan itu nyata, kesedihan yang dia rasakan nyata. Seperti itu. Kalau yang aku lihat seperti itu ya. Sedangkan kalau misalnya memang dia ingin bersemangat dan memang lagi bukan fase depresi, kalau kita ngasih semangat dan dia memang mau semangat, itu jadi nggak jadi toksik di diri dia. Intinya seperti itu, tergantung daripada respon seseorang sih sebenarnya. Jadi respon seseorang itu ketika memang diri dia memang sedang depresi, sebaiknya kita juga mampu menempatkan diri secukupnya ketika kita memberikan masukan. Jadi nggak harus melulu tentang semangat, tapi dengan mendengarkan orang tersebut dalam keadaan yang sedih, itu juga sudah cukup membantu untuk orang tersebut. Just hanya mendengarkan saja ya, itu sebenarnya sudah cukup membantu ya. Jadi kurang lebih kalau misalkan kita lagi punya nih, ada beberapa kenalan kita, teman kita mempunyai lagi begitu istilahnya, bagaimana yang terbaik yang kita lakukan? Kalau menurut saya, pertama itu kalau misalnya memang kita kenal dengan orangnya, kita tanya dulu ke orangnya, yang kamu rasain mau kamu didengarkan atau butuh saya kasih masukan. Pertama itu, kalau memang dia hanya ingin didengarkan saja. Tapi ketika memang dia memperbolehkan kita untuk memberikan saran atau masukan, barulah kita boleh memberikan arahan atau masukan kepada orang tersebut, karena sifatnya personal. Kalau misalnya orang tersebut lagi merasakan sedih, senang atau cemas, yang dia rasakan nyata seperti halnya yang kita rasakan ketika melihat dia. Nah, itu mulai harus diatur sih. Memang respect ataupun ngerasa yang dia rasakan itu sulit ya, karena kan yang dia rasakan beda dengan apa yang kita rasakan. Gitu sih. Oke, thank you dok penjelasannya. Kita nggak bisa lama-lama, soalnya kalau yang konten-konten educational gini jarang views. Thank you dok, dadah, assalamualaikum. Menurut dokter tentang toxic positivity itu apa dok? Toxic positivity, padahal kan positif, tapi toxic nih dok. Gimana pendapat dokter? Toxic nggak ada yang positif lah. Oh ya. Jadi menurut itu gimana itu dulu? Ya kan saya nanya dokter duluan nih. Itu tahunya kasusnya apa? Saya kan bisa kasus aja lah. Enggak, kadang-kadang kalau kita melakukan sesuatu yang kita anggap positif, justru untuk sebagian orang itu toksik buat mereka. Bahkan dengan sebagai contoh, kita ada yang lagi bagaimana gitu, terus chat kita hanya memberikan emoticon karena kita nggak tahu, kita juga ngerasa seperti apa. Itu pun jadi bahkan ada yang dibilang toksik, padahal pun kita sudah melakukan sesuatu gitu, walaupun hanya sekitar emoticon gitu. Gimana menurut dokter? Maksudnya itu gangguan apa, persepsinya masing-masing kan orang beda-beda. Oke. Nah, jadi yang kalau positif itu positif pasti kan. Kalau toksik itu kan negatif. Jadi memang itu masalah terminologi aja.
terminologi kan Iya, kata-kata. Kata-kata itu saling berlawanan. Toxic Positivity. Nah, ini kan berlawanan. Artinya kita tuh manusia kadang-kadang punya persepsi berlawanan, apa salah. Oke, jadi berarti tidak semua toxic positivity ini berlaku untuk semua orang gitu. Iya. Oke, jelas, clear. Jadi kan Tergantung persepsi. benar sih. Oke. Orang dikasih apa etikon Emoticon. ya. Senyum. Senyum, tanda peluk, yang gitu-gitu. Nah itu kan namanya momen opname. Momen opname itu tergantung kitanya. Kalau pada saat itu kita lagi situasi lagi nggak enak, ya berantakan semua. Contoh ya. Ini masalah momen opname ya. Ya. Jadi ini lebih luas lagi kan. Misalnya situ udah belajar mati-matian mau ujian, ya. Tiba-tiba kok pengujinya tuh lagi nggak enak, lagi situasinya lagi apa namanya lagi nggak enak, lagi situasi emosinya tuh lagi. Manusia kan nggak pernah ada itu kan ada apa? Tetap ya, fluktuatifnya. Situasinya tiba-tiba dia lagi nggak enak. Iya. Bisa-bisa nggak lulus. Hanya berdasarkan itu. Iya, jadi jadi kan orang itu kan harusnya kan ujiannya objektif. Ini subjektif ini. Karena ada emosi tersebut. Jadi kan dia misalnya situ kasih itu kan yang senyum. Yang nanggapin bisa marah, bisa. Gak semua orang pada saat itu dia emang lagi nggak enak lagi apa namanya situasinya lagi galau dan sebagainya kan. Dianggap aja itu misalnya ngetawain dia bisa aja kan. Iya benar ya. Terminologi jadi. Oke. Makanya diksi emoticon itu penting juga banget itu kayak diksi terutama ya. Jadi Oke. kita ngomong mau bantu orang, ya. Hah? Hai, thank you for coming. Dadah. Sehat-sehat ya. Next pedal. Aku sepedaan. Oke. Naik sepeda loh dia. Hebat ya. Luar biasa sih. Oke dok, sekian aja deh dok. Kalau gitu terima kasih. Nanti kalau kepanjangan orang nggak mau nonton dok. Dok, thank you. Dadah. Hati-hati. Bye-bye. Assalamualaikum dok. Alright, so semoga itu cukup memberikan insight kepada kalian apa itu toxic positivity, karena seperti yang tadi konklusinya yang dari gue dapetin sih sebenarnya dari persepsi masing-masing. So semoga we are on the same page. Thank you for watching. Bye bye.